wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengaku mata kuliah material teknik yaitu Bu Sofi, dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang mau mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Ya, kami dari kelompok 5 dengan anggotanya saya sendiri yaitu Rafidan Azimansyah dengan NIM 39. Dan saya Ari Gunawan Sutiono dengan NIM 53. Saya Eka Nanda Wijaya NIM 51. Saya Kemal Aditya NIM 42. Ya, yang pertama ini mengenai diagram. Ya, yang pertama pengertian komposit. Komposit adalah suatu jenis bahan baru hasil rekayasa yang terdiri dari dua atau lebih bahan, di mana sifat masing-masing bahan berbeda satu sama lainnya, baik itu sifat kimia maupun fisiknya, dan tetap terpisah dalam hasil akhir bahan tersebut, dalam kurung bahan komposit. Walaupun demikian definisi terlalu umum. Matriks dalam komposit berfungsi sebagai bahan pengikat serat menjadi sebuah unit struktur, melindungi dari kerusakan eksternal, meneruskan atau memindahkan beban eksternal pada bidang geser antara serat dan matriks, sehingga matriks dan serat saling berhubungan. Yang selanjutnya saya akan Mas Kemal material C. Material matrik dalam komposit berfungsi sebagai bahan mengikat serat menjadi sebuah unit struktur, melindungi dari kerusakan eksternal, meneruskan atau memindahkan beban eksternal pada bidang geser antara serat dan matrik, sehingga matrik dan serat saling berhubungan. Pembuatan komposit serat membutuhkan ikatan permukaan yang kuat antara serat dan matrik. Selain itu, matrik juga harus mempunyai kecocokan secara kimia agar reaksinya tidak diinginkan tidak terjadi pada permukaan kontak antara keduanya. Material matrik untuk memilih matrik harus diperhatikan sifat-sifatnya, antara lain seperti tahan terhadap panas, tahan cuaca yang buruk, dan tahan terhadap goncangan yang biasanya menjadi pertimbangan dalam pemilihan material matrik. Fungsi matrik adalah sebagai berikut. Pertama, mentransfer tegangan ke serat. Dua, membentuk ikatan koheren permukaan matrik. Tiga, melindungi serat. Empat, memisahkan serat. Lima, melepas ikatan. Enam, tetap stabil setelah proses manufaktur. Klasifikasi komposit. Berdasarkan matrik, komposit dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu komposit matrik polimer, matrik logam, dan matrik keramik. Gimana sih saya bisa mengasih itu? Satu, komposit matrik polimer matrik komposit video plus PMC. Komposit ini video bersifat satu, biaya pembuatan lebih rendah. Dua, dapat dibuat dengan produksi massal. Tiga, ketangguhan baik. Empat, tahan simpan. Lima, siklus fabrikasi dapat dipersingkat. Enam, kemampuan mengikuti bentuk. Tujuh, lebih ringan. Keuntungan dari PMC. Satu, ringan. Spesifik stiffness tinggi. Tiga, spesifik stick tinggi.
Termoplastik adalah plastik yang dapat digunakan berulang kali. Recycle dengan menggunakan panas. Termoplastik merupakan polimer yang akan menjadi keras apabila dingin. Jenis polimer yang digunakan. Termoset tidak dapat mengikuti perubahan suhu. Investable bila sekali pengecaran telah terjadi maka bahan tidak dapat digunakan kembali. Pemanasan yang tinggi tidak akan melunakkan termosit, melainkan akan membentuk arang dan terurai. Karena sifatnya yang demikian sering digunakan sebagai tutup ketel seperti jenis-jenis kelamin. Plastik jenis termosit tidak begitu menarik dalam proses daur ulang karena selain sulit penanganannya juga volumenya jauh lebih sedikit, sekitar 10% dari volume jenis plastik yang bersifat termoplastik. Contoh dari termoset yaitu epoksida, bisma, tidak, BRT dan poliimida. Aplikasi PMC yaitu sebagai berikut. 1. Matrik berbasis polister dengan serat gelas. 2. Alat-alat rumah tangga. 3. Panel pintu kendaraan. 4. Lemari perkantoran. 5. Peralatan elektronika. Matrik berbasis termoplastik dengan serat gelas sama dengan kotak air radiator. Matrik berbasis termoset dengan serat karbon. Rotor helikopter, komponen ruang angkasa, rantai pesawat terbang. 1. Komposit matrik logam adalah salah satu jenis komposit yang memiliki matrik logam. Material PMC mulai dikembangkan sejak tahun 1996. Pada mulanya yang diteliti adalah filament PMC yang digunakan dalam aplikasi aerospace. Kelebihan MMC dibandingkan dengan PMC: 1. Transfer tegangan dan tegangan yang baik. 2. Ketahanan terhadap temperatur tinggi. 3. Tidak menyerap kelembapan. 4. Tidak mudah terbakar. 5. Kekuatan tekan dan geser yang baik. 6. Ketahanan aus dan muai termal yang lebih baik. Kekurangan MMC: biayanya mahal, standarisasi material dan proses yang sedikit. Matrik pada MMC: 1. Mempunyai keulatan yang tinggi. 2. Mempunyai titik lembur yang rendah. 3. Mempunyai densitas yang rendah. Contohnya aluminium beserta paduannya, titanium beserta paduannya, magnesium beserta paduannya. Proses pembuatan MMC: 1. Powder metallurgi. 2. Casting atau liquid infiltration. 3. Combo casting. 4. Squeeze casting. Aplikasi MMC yaitu sebagai berikut. 1. Komponen automotif. 2. Peralatan militer. 3.
aircraft. 4. Peralatan elektronik. Selanjutnya yaitu komposit metrik keramik atau keramik matrix komposit CMC. CMC merupakan material dua fasa dengan satu fasa berfungsi sebagai reinforcement dan satu fasa sebagai matrix, di mana matriknya tersebut dari keramik. Reinforcement yang umum digunakan pada CMC adalah oksida, karbid, dan nitrit. Salah satu proses pembuatan dari CMC yaitu dengan proses DeMOX, yaitu proses pembentukan komposit dengan reaksi oksidasi leburan logam untuk pertumbuhan matriks keramik di sekeliling daerah filler atau penguat. Metrik yang sering digunakan pada CMC adalah yang pertama gelas anorganik, kedua keramik gelas, yang ketiga alumina, dan yang keempat silikon nitrida. Untuk kerugian dari CMC yaitu sulit untuk diproduksi dalam jumlah besar, yang kedua relatif mahal dan non cost efektif, dan yang terakhir hanya untuk aplikasi tertentu. Dan untuk keuntungannya sendiri yaitu yang pertama dimensinya stabil, bahkan lebih stabil daripada logam. Yang kedua sangat tangguh, bahkan hampir sama dengan ketangguhan dari cast iron. Yang ketiga yaitu mempunyai karakteristik permukaan yang tahan aus. Keempat, unsur kimianya stabil pada temperatur tinggi. Yang kelima, tahan pada temperatur tinggi atau fred. Yang keenam, kekuatan dan ketangguhan tinggi dan ketahanan korosi tinggi. Aplikasi CMC yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mechanical processing, yaitu filters, membran, scale, lines, piping, dan hangers. Power generation yaitu combustion, ventral, nozzle recuperation, head exclaim hubs linear. Yang ketiga wave mineration. Yang keempat kombinasi dalam rekayasa whisker. Kelima serat grafik glass, boron, silikat untuk alas cermin laser. Simpulannya, komposit dapat disimpulkan adalah sebagai dua macam atau lebih material yang dikombinasikan dalam skala makroskopis sehingga menjadi material baru yang berguna. Bagian utama dari komposit antara lain yang pertama reinforcement dan yang kedua matrix. Metrik berfungsi sebagai bahan pengikat serat menjadi sebuah unit struktur, melindungi dari perusahaan eksternal, meneruskan atau memindahkan beban eksternal pada bidang geser antara serat dan metrik, sehingga metrik dan serat saling berhubungan. Sekian dari presentasi bagi kami. Kalau ada yang ditanyakan, mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Tiga Bisa Mayanto dengan NIM 48. Di sini saya mau bertanya, mengapa material komposit bisa dikatakan material yang unggul? Coba jelaskan. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romi Aminullah, NIM 03. Ingin bertanya, apa fungsi dua bagian utama penyusun komposit? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Aulia Rasman dengan NIM 18. Saya mau bertanya, apa manfaat dari komposit? Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Lukman Hakim, NIM 25. Pertanyaannya yaitu, apa itu reinforcement pada komposit? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Tegar dengan NIM 48. Mengapa material teknik dikatakan material unggul? Dibanding dengan material konvensional, bahan komposit memiliki banyak keunggulan. Di antaranya memiliki kekuatan yang dapat diatur
berat yang lebih ringan, kekuatan dan ketahanan yang lebih tinggi, tahan korosi dan tahan terhadap kehausan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab pertanyaan dari Romi. Apa fungsi dua bagian utama penyusun komposit? Komposit terdiri dua bagian, yaitu matriks sebagai pengikat atau pelindung komposit dan filter sebagai pengisi komposit. Komposit berpenguat serat alam maupun buatan merupakan jenis komposit yang banyak dikembangkan guna menjadi bahan alternatif pengganti logam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rafli dengan NIM 18. Pertanyaannya yaitu apa manfaat komposit? Komposit memiliki banyak manfaat, diantaranya berat yang lebih ringan, kekuatan dan keuletan yang lebih tinggi, tahan korosi, dan memiliki biaya perakitan yang lebih murah karena berkurangnya jumlah komponen dan baut-baut penyambung. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Arif Lukman. Apa itu reinforcement pada komposit? Reinforcement penguat adalah bagian dari komposit yang berfungsi sebagai penguat. Bahan ini biasanya hanya diberikan pada matriks tidak lebih dari 50%. Apabila terlalu banyak ikatan antara reinforcement dan matriks menjadi tidak reinforcement dan matriks reinforcement dan matriks menjadi tidak maksimal sehingga dapat menurunkan sifat komposit yang dihasilkan. Sekian Presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.